sebenarnya gue udah kenal pasangan gue udah 2 tahun, tapi nggak pernah ketemu. Jadi gue dikenalin via WhatsApp, tapi jarang banget kontak karena kan lu nggak pernah ketemu. And then pas gue lihat fotonya, gue juga terlalu tertarik. Cinta gue sama Olive itu seperti pohon yang masih kecil, yang disiram setiap hari, yang tumbuh pelan-pelan, yang tidak meledak-ledak, yang berjalan santai aja. Hey, you know what, God? Let's make a deal. You want me to trust you? Prove it to me that you are God. Ada yang bilang sama gue, mulut lu tuh jaga, lu tuh nanti akan doamu. Fuck you. Dia pengen menunjukkan dirinya orang baik. And fuck them. See, I show you, gue bukan orang baik. Berusaha pun sudah semua. Tapi orang tetap melihat gue kayak tai. Nah bro, kita sedikit ngomong soal keterpurukan. Pada saat lo sadar bahwa holy shit man, gitu, you know, was that di saat marriage nggak jadi bro? Ini Itu. jadi kenapa kretek-kretek ngobrol begini ya? Ini bukan ketek-ketek, ini ada lain lagi. Oh ini lain lagi, oh sekalian 2 konten. Bro, Oh Haji mumpung bangke. Siap. enggak bro, enggak karena gini. Lu tadi ngomong, lu kan tahu gue bisa assess lah. Pada saat lu ngomong kayak gitu, tiba-tiba ke klik sama gue. Ini semua puncak dari penyadaran itu adalah di saat gila, gue mau nikah gak jadi nih. Beberapa kali ada yang tidak terekspos dan ada yang sangat terekspos. Yang terakhir yang sangat terekspos, Betul. itu yang terakhir, gitu Betul. kan? Why? Secara simple, why? I mean like ini, maaf ya, ini mungkin pertanyaan yang begitu blunt, begitu terbuka, but why? Gitu, you know, bro? Iya, kalau ditanya orang nggak mau lanjutin obrolan biasanya kan ya emang di jalannya. Iya kan, orang kalau jauh gitu kan artinya udah nggak mau lanjutin obrolan deh, udah jalannya. Tapi kalau ditanya apa yang udah coba gue lakukan supaya tidak cancel, udah banyak. Jadi gue berusaha untuk coba menjalani sesuatu yang gue udah mulai gak nyaman. Tapi gue juga mikirin perasaan orang lain. Gue juga coba untuk keluar dari kondisi itu tanpa melukai orang lain. Lo tau gak, jadi manusia tuh serba salah, tai. Gak gampang. Parah. Banyak orang yang terlibat, bukan cuma kita mikir diri kita happy doang. Ada si A, si B, orang tua sini, orang tua kita sini, dan lain-lain. Makanya kalau mau hidup jadi orang jahat tuh lebih enak. Tanpa beban. Tanpa beban untuk melukai perasaan orang. Karena untuk jadi orang baik, lu harus terluka. Nah, gue tidak pernah menemukan satupun orang baik yang tidak terluka di dalam hidupnya lebih banyak daripada orang lain. Betul. Karena keterlukaan dia itu yang membuat dia menjadi kuat. Kuatnya apa? Kuatnya untuk siap terluka, siap mengalah, siap mengorbankan perasaan dia, supaya orang lain bisa menang. Nah itu sulit, Pak. Sulit. Karena orang berpikir bahwa orang yang kuat adalah orang yang bisa menjatuhkan orang lain, menyalahkan orang lain, menunjuk orang lain, menginjak-injak mereka, memblame mereka, memfitnah mereka, membenarkan diri mereka. Wrong. Ya itulah orang yang baik, gitu kan. Tapi kan akhirnya kan pada perjalanannya ada fase lagi di mana menjadi lebih kuat adalah di mana lu akhirnya bisa ya udah Take the blame. gue belajar dulu, gue pernah denger tuh satu quotes bahwa ketika lu kuat, lu mampu memukul orang, lu kuat. Tapi kalau bisa menahan, lu lebih kuat. Gue nggak nangkep itu dulu. Gue kayak, maksudnya apa ya? Pukul, kan lu bisa belum pukul. nyampe tuh ya. Belum nyampe ya. Gue bisa balas. Gue punya power. Gue belajar from Jesus. Ketika Jesus ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Gue bingung juga. Kan, you bilang sesuatu to God, and then can happen everything, and then engkau dan Allah satu, can do everything. Nggak nyampe gue. Tapi setelah melalui fase di mana mungkin sudah masuk ke situ, baru gue ada satu momen. Jadi emang terjadinya tuh akhirnya jadi sebuah praktek kan. Ada satu momen gue langsung mikir, gak apa-apa, biarin gitu. Itu gue bingung sendiri kayak, loh kok gue jadi bisa gitu ya. Jadi ternyata memang hidup itu tidak bisa sebatas teorinya. Gak bisa. Jadi memang dijalaninya. Karena untuk bisa sampai, lu harus berjalan. Dan untuk berjalan, lu harus ambil resiko dong. Betul. Banyak orang tidak mau nih. Iya. Karena apa? Wah, lu denger cerita Bimo nggak kemarin? Iya, dia begini.
Ih Bimo sih gue udah bilangin, ya kan? Lagian ngapain sih pelihara anjing begituan, ya kan? Mati kan orang gitu, kan bisa begitu ngomong. Bisa, benar. Emangnya Bimo tahu dari awal dia pelihara anjing begituan bisa mati anak orang? Kan nggak tahu. Benar. Sama aja ketika dulu ngomong sama diri sendiri. Iya juga ya, gue ngapain juga punya anak ya sekarang nyusahin hidup gue. Tapi kan hidup is a risk. Betul And banget. Bimo and others and us take the risk. But what is the amazing thing about having life with the risk? Disitulah orang dilihat value, tanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Karena siapa yang bisa menghindari masalah? Siapa yang bisa menghindari kegagalan? Siapa yang bisa menghindari kejatuhan? Tidak ada, bro. Nggak ada. Tapi choice-nya adalah face it or run. Iya. Gitu kan, run. Langsung lari. Ya kembali. Ada kambing, ada bomnya, run. Yoi. Jadi kan Kan nonton juga. iya, gue juga nonton. Tempar tas Lu lari. susah fokus nih kayak ini, pasti ada lucu. Bro, tadi omongan lu tuh deep banget, bro. So deep. It's- so no, deep. no, no, So it's deep. Gue lagi pencitraan. Bentar. Gue lagi pencitraan. Itu deep. Supaya gue terlihat seperti Enggak. orang yang Berarti are you saying with yesterday's marriage you took the blame? I mean, lu menjadi orang yang baik and take that blame. What terserah lah orang mau mikir apa, but gue tahu kebenarannya, you know, and gue nggak apa-apa to take that blame. Gimana sih? So maksudnya, Sebenarnya menurut gue everybody hurt. Me hurt, other people hurt. Orang yang ada dalam hurt. tapi it's the best way. The best way. Menurut gue tidak menjadi orang yang, gue bukan hero. Because everybody hurt. Di dalam sebuah perpisahan, di dalam sebuah kegagalan, bro, nggak ada yang menang, brother. Tell me, siapa yang nggak terluka? Yang tadinya tidak terluka menjadi terluka, yang awalnya sudah terluka tambah terluka. So everybody hurt. Tinggal masalah besar Iya. sedikit. Porsinya ya. Iya. Soalnya begini, maksudnya gini. Kalau kita ngomong soal perbedaan, ya kan? We talking about masa-masa kita dulu masih muda, Gue masih lo udah. masih piik. That's you. Oke, I like your benar-benar masih pacaran, kita masih learning period. Dengan waktu kita ketemu A, B, C, D, kita makin tahu karakter-karakter orang, kita makin tahu karakter diri kita sendiri, kita makin tahu karakter orang yang cocok untuk kita. Ya kan? Nah, Betul. pada saat udah sampai di level udah mau menjelang sebuah marriage. Harusnya sih, harusnya nggak selalu. Cuman harusnya mungkin kan, oh ini udah yakin nih. This is the right choice. Oh iya, gua dari This is the first right day. one. Gitu. Gua This is selalu. the one gitu. Dan yang bikin kita bingung kadang orang, why? What happened? Karena kalau ada perbedaan sebelum itu, apalagi kalau gue lihat dari cara lo sekarang, lo orang yang tipe yang care, cuma at the same time lo siap no take risk dan bodo amat. Kalau lo udah ngerasa ada something wrong, nggak akan sampai sejauh itu. Gitu. Nah, ya kan? Nah, so apa yang pada saat udah ibaratnya everyone's happy, gue sama Danny gue tahu sama-sama dulu di MTMA walaupun nggak ketemu bareng, but I know him, kita ketemu, hey what's up, apa kabar, sapa gitu kan. Ya, gue yang nggak tahu lu soalnya. Betul banget. Gue siapa sih? Nah, anyway, nah, udah Setelah lu punya The Golden Family, gue mulai merasa temen lu kok. Nah, udah kayak gitu apa? Kita semua happy lah gitu. All your friends siapa sih? Orang yang baik pada dasarnya, pada saat ngeliat kebahagiaan orang lain, harusnya ikut happy juga. Nah, so pada saat tiba-tiba nggak jadi, udah that far, kita kaget gitu. Iya, banyak yang kaget. Cuma gimana? Nggak bisa di save. Apa gimana pun Gak caranya. bisa, karena posisinya kalau diterusin bukan akan jadi lebih baik, bro. Ini masalah lebih internal apa there's a whole family around it or just the two of you? Ya semuanya akhirnya kan involve lah. Karena kan ketika ada keluarga kan pasti semua involve. Dan ini dari awal nggak kelihatan nih. Ini jadi kayak lu nggak ngerasa Gue ini. tutup semuanya. Ini Gue tutup semua. oh, jadi ini basically udah a ticking time bomb. Tapi because you with your semangat untuk let's make it work, semangatin, you cover it all. But at the end of the day, you're just like Gue berusaha tutup semuanya. Gue berusaha untuk apa lagi namanya, give my time to everyone gitu. Tapi akhirnya gue capek sih. nggak bisa namanya one man show itu di film-film ya bro ya. Bisa, cuma akhirnya gue capek. Dan disitulah akhirnya gue belajar satu lagi wisdom from God. Jadi itu gue memang udah masuk di fase spiritual gue sendiri. Disitulah akhirnya gue disadarkan lagi. Gue berpikir bahwa oh gue udah melewati fase ini, gue akan baik-baik saja. Tidak, ternyata. Disitulah akhirnya gue paham.
hidup gue tidak akan pernah baik-baik aja. Even though I have my own relationship with God. Gue boleh tambahin itu nggak bro? Gue boleh tambahin itu. Kita semua kan punya perbedaan pendapat, nggak jadi masalah, ya kan? You said to yourself, hidup gue nggak bakal pernah baik-baik aja. Kalau gue harus ngambil dari sisi yang pro, gue akan bilang bahwa jangankan kita, manusia biasa yang level hubungannya sama yang maha kuasa cuman seberapa sih? Nabi-nabi aja yang sedekat itu akan diuji, ya kan? So gue pro dan setuju. Tapi di saat yang sama, dari sisi gue yang nggak pro akan hal itu, dari sisi pemikiran positif gue, kita jangan tanemin itu. Karena pada saat kita bilang, basically perkataan adalah doamu apa segala macam, it's true. Karena gini, kita ada otak sadar sama otak nggak sadar, subconscious mind. Lu nggak tahu lu pernah dengar soal cerita ini atau enggak? Ada orang yang ngajar soal the power of thinking, subconscious mind. Dia kumpulin 3 orang pas banget pebasket, yang saat kurang lebih umur yang sama, 3 ini semua nggak bisa main basket. 5 orang. Orang yang pertama selama 2 minggu nggak ngapa-ngapain, tidur just with daily life. Orang yang kedua, grup kedua, dia tiap hari di depan free throw dia akan latihan 15 menit tiap hari. Ya kan? Yang ketiga, 5 menit di pagi, 5 menit di malam sebelum tidur, diarahin dulu awalnya, imagine you're standing di free throw, you're holding the ball, you feel the ball, you feel the air, you see the hoop, you throw it. Imagine the ball flying and going in, you hear the net. 2 weeks later, nilai terbaik orang ketiga yang visualize. Now, kembali lagi ke ceritanya. Jadi pada saat hidup gue nggak akan pernah, apa tadi? Nggak akan pernah baik-baik aja. Baik-baik aja. Itu bisa menjadi sebuah power untuk mendatangkan masalah. So, alangkah baiknya, oke, kita bakal shit will happen in our life. Oke, kita sama-sama pasti tahu lah gitu. Namanya hidup nggak akan mulus terus. Betul. Tapi jangan jadi itu sebuah pemikiran terus. Karena kekuatan pikiran seorang Denny subconsciously itu kuat. Dan itu bisa menjadi magnet yang membawa itu terus ke gue pernah belajar itu tentang law of attraction. But in the end of the day, you know what? I like problem. That's why at the end of the day, you get what you deserve. Bener nggak? Semua orang di dunia ini. You know what is problem for me? What is it? Challenge. Step to the heaven. Amen. Amin. Mudah-mudahan. Without that problem, I will not go to heaven. So I like the problem. Mantap. I like your style, bro. Ajib. Nah, bro. Tapi kita sekarang fast forward. I like. Lu tau nggak? Problem is my middle name. You know the problem now? Because I like problem. Problem tidak mau datang. Because I like it. The problem said, dude, I will come to the person who don't like me. And what the fuck you come? You say you like me. I don't like you. Come please. Gila men. Kalau gue bisa cerita, seorang Denny itu deep lagi. Gue akan ngomong lagi, lu tuh deep lagi bro. Ngerti deep lagi. Deep lagi. Kenapa? Karena basically apa tau nggak? Lu udah banyak ngalamin hal itu. Sampai sorry to say, otak lu udah worst case scenario. Iya. Sorry aja. Worst case scenario. Otak lu udah worst case scenario. Jadi lu yang kayak, udahlah daripada nanti gue dihantam, gue sad lagi. Lu udah kayak, udah terserah apa yang mau terjadi sama gue. I don't care. Gitu. Dan kadang itu merupakan sebuah kekuatan buat. Bisa juga kekurangan bro. Bisa banget. Makanya gue setuju sama lu, bisa kekuatan kekurangan. Makanya gue tidak lagi lay down di dalam prinsip itu. Jadi bahwa benar dan salah, kuat dan lemah. No, for me that is not important. Karena gue berjalan di atas hukumnya. Betul. Dimana menurut gue adalah, lu mau benar, lu mau salah. Atur aja. Yang penting kalian bisa mengerti yang kalian cari itu apa, mau kemana, mau pisah jalan silakan, mau bareng-bareng ayo. Udah, yang penting kalian tahu kalian mau kemana. Itu yang penting buat gue. AC panas. Bro, nyalain AC? Aku udah kok dimatiin tadi udah nyala bukan? Istri gue gak kuat. Oh, kasihan. Ever since nggak jadi marriage sampai marriage itu berapa lama sih jaraknya? Setahun lebih ya? Setahun lebih. Setahun setengah hampir ya. Setahun setengah. Well, menurut gue sih itu waktu yang wajar sih. Maksud gue bukan tiba-tiba sebulan kemudian tiba-tiba dari gagal marriage jadi marriage gitu ya. Maunya begitu tapi takut diomongin. Oh gitu. Jadi
Kagak. Enggak, ini ada real. Berarti setelah itu langsung nemuin calon sekarang ya? Sebenarnya gue udah kenal pasangan gue udah 2 tahun, tapi nggak pernah ketemu. Jadi gue dikenalin via WhatsApp, tapi jarang banget kontak karena kan lu nggak pernah ketemu. And then pas gue lihat fotonya, gue juga terlalu tertarik. Bangke gue. Lu bangke banget lu. Jujur. Makanya dia tadi cabut, dia udah tahu lu mau ke arah sini ngomong, lu bener-bener. Kayak abis ini gue tidur di luar lagi. Terus apa-apalah, gue beli sofa yang bagus tujuan buat itu. Makanya lo nggak mau punya anjing, tidur sama anjing. Mau kucing. Sekarang. Iya. Terus setelah gua nggak jadi nikah, kebetulan kan lagi banyak diem. Terus dia suka nanya. Gue bingung kok dia suka nanya, tapi jadi temen ngobrol. Concern dia. Concern kayak kenapa sih nggak jadi nikah gini gitu. Tapi gue nangkepnya kayak bukan orang ini berusaha take advantage, tapi lebih kayak care. Ya mungkin care, iya. atau kepo. Kepo sama care, kepo sama care tipis bro. Bener. Gitu deh, it gitu. Iya. Itu yang biasa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk bersembunyi di balik jubah. Nggak, gue perhatian anjing lu kepo anjing. Hati-hati bermain psikologi. Asik. Manipulatif. Asik. Jadi akhirnya gue coba untuk memahami apa tujuannya dia. Tapi ternyata day by day, time by time, dia adalah seorang yang enak buat gue untuk diajak ngobrol. Kita bisa ngobrol sampai 2 jam. Tapi bukan ngobrolin sesuatu yang akhirnya jadi resultnya negatif, tapi jadi positif. Nyaman berarti ya? Berarti ada kenyamanan. Tapi gue udah pernah merasakan kenyamanan itu di beberapa relationship yang lain. So, itu bukan menjadi faktor untuk melihat dia bahwa, oh ini mungkin jodoh gue. Nah, ini seru nih. Apa akhirnya yang menjadi faktor? Keikhlasan gue sama Tuhan. Wow. Ini gila sih. Kalau memang itu apa adanya dan kebenarannya, karena keikhlasan lo terhadap Tuhan, itu menurut gue sesuatu yang luar biasa. Bisa dielaborasi, bisa dijelaskan maksud apa? Gue nggak nganggap itu, gimana ya, tolong jangan melihat gue setinggi itu karena gue akan terbebani. Karena buat gue pribadi, gue udah sampai di fase dimana gue gagal berkali-kali. Ketika gue menghadap ke atas dan melihat ketidakadaan, tapi gue memvisualkan bahwa ada Tuhan di sana yang melihat dari semua arah. Gue bertanya sama diri gue, kita mau kalah apa lagi ya? Gue bilang, kita mau buktiin apa gitu loh. Berusaha pun sudah semua, tapi orang tetap melihat gue kayak tai. Jadi apa yang harus gue lakukan? Gue berusaha baik ke mereka, tetap tai. Gue berusaha begini sama mereka, tetap sampah. Ada yang bilang sama gue, mulut lu tuh jaga, lu tuh nanti akan doamu. Fuck you. Si orang-orang itu siapa? Who do you mean? These people who... Enggak, orang-orang yang berusaha mendeliver wisdom. I say fuck you. Lu nggak tahu rasanya jadi gue. Itu kan dialami semua orang dulu. Kan gampang orang ngomong lo gini-gini, cuman mereka pas alamin mereka lain lagi. Betul. Tapi gue berusaha untuk melihat dari semua arah. Makanya ketika gue akhirnya menjalani satu fase lagi, gue bilang sama Tuhan, you know what? I give up. Gue dengan pemikiran gue tidak membuat gue menjadi lebih baik. Dan saya udah makin tua, Tuhan. Tahu nggak Tuhan, lucunya hidup ini? Itu kayak gini. Kau menciptakan aku untuk menjalani lika-liku yang kau sendiri sudah tahu. Gila ya. It's crazy ya. Kau sudah tahu. Dan bahkan kau sudah tahu aku akan berbicara seperti ini kepada engkau. Dan apa yang kau harapkan dariku sudah kuberikan kepadamu. And you know exactly that I don't trust you yet. Damn. And you know what, God? Let's make a deal. You want me to trust you? Prove it to me that you are God. Because you took everything from me. Bangke banget kan gue, makanya gue bilang jangan ikutin jalan gue, jalan sesat. Nggak, itu gila banget. Lalu apa yang lu dapetin sampai akhirnya lu di-proof? Karena bisa aja, kalau gini loh,
Tuhan dengan segala kekuatannya, kalau dia bilang, lu sombong, gue tetap akan push you down lagi, bisa aja. Bisa. Tapi kan akhirnya kan lu akhirnya proven. How was the what was the proof? So, di situ I learn a lot of things again. Karena memang hidup tidak akan pernah berhenti. Benar sekali, sampai tua pun kita akan terus belajar. Kita akan terus bikin salah, kok, don't worry. Gitu. Terus, Tuhan, gue denger mungkin halusinasi kali ya. Feeling dari deep, suggest mungkin. apa, atau segala macam, atau harapan, we don't know. Yes. Yeah. But every night I pray. Bukan untuk ngasih tahu orang sekarang bahwa lu harus kayak gua. Gua bilang ini karena ini perjalanannya. Gua berdoa dengan seluruh hati gua. Air mata pasti akan jatuh sendiri ketika lu berdoa dari hati. Laki-laki tuh susah banget, bro. Kita laki-laki very logic. Ketika kita menangis, berbeda dengan wanita menangis. Ketika kita menangis, itu artinya kita udah gak kuat. Karena kita laki-laki selalu mengedepankan kekuatan kita as a man, we have Bukan strength. emosional yang gampang gitu Bukan, ya. karena itu bukan laki-laki. Tapi when we cry, ketika kita menangis, ada begitu banyak rasa yang akhirnya tertumpah, and it happen every day for 6 years, brother. To you. To me. Can you imagine? Gue ngejalanin hidup kayak tai macam apa? Sampai akhirnya di suatu keheningan malam, anggaplah gue gila atau gue berhalusinasi. He said to me, I will reveal everything. And I say, my Lord, I don't deserve that. And he say, you deserve for everything that you have been through. I say, di mana letak I deserve? I'm a bad person. I'm a sin person. I'm an asshole. That makes you right now. Because after you say everything, di mana kau menyebut sekarang kebaikanmu? Ketika awal kau bertemu aku, kau berkata kepadamu, aku berbuat baik, aku menolong banyak orang. Hari ini 6 tahun kemudian, saya tidak mendengarnya lagi dari mulut. Wah, nggak ada pengharapan, nggak ada mau acknowledgement. Just do. Dia gue diem. Kayaknya dia Tuhan. Baru kayaknya. Alright. Terus gue bilang, Tuhan, you know what? Engkau memprosesku sampai di fase ini. Dan aku belajar untuk bisa menerimanya walaupun masih ada penolakan. Kalau hanya untuk sampai di titik ini dan engkau berkata, I will reveal everything. Mungkin 6 tahun yang lalu ini yang ku cari. But you know what now? I don't feel I deserve. And you know what he say? More to come. Bless you, my son. I say like, Lord, I don't deserve this. He just go. And what do you expect? Damn. Makanya enak jadi Tuhan, bro. Dia bisa datang dan pergi suka-suka hatinya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Man, tapi lo langsung ada kebahagiaan nggak di hati lo pada saat itu? Bingung ya? Ya of course, rasanya sedih tapi bukan ke sedih negatif, lebih ke terharu. Karena orang kayak sampah kayak gua diperlakukan seperti itu oleh tuannya. Disitulah saya belajar banyak. Dimana saya tidak melihat orang lagi seperti cara orang lain mungkin melihat. Saya melihat orang, I serve because the Lord serve. And when you trust Him, you serve people. Karena dia berkata terakhir sebelum dia pergi, apapun yang kuberikan kepadamu secara cuma-cuma, berikanlah pula kepada mereka secara cuma-cuma. So I give, I deliver. Lo tau gak kenapa gue mau berbicara seperti ini di YouTube yang sangat bertentangan dengan prinsip gue? Why? Because it's time for me to deliver everything. Benar. Karena menurut gue, ada 2 hal yang akan tercipta dalam pikiran orang ketika gue berbicara hal-hal seperti ini. Pencitraan, pengen dilihat baik. Dia pengen menunjukkan dirinya orang baik. And fuck them. See, I show you, gue bukan orang baik. But I know bagaimana Tuhan menempa hidup gue. Tapi kalau kemudian hidup gue bisa memberikan kebaikan buat kalian, let me that fucking guy yang go to hell to help you. Karena yang namanya knowledge, kebaikan, we have to pass it on, bro. Yeah. Buat apa ilmu yang berguna, pengalaman yang berguna, kita tahan cuman buat segelintir orang yang ngerasa itu sebuah pencitraan. Ada orang-orang yang bisa tertahan karena itu. Nanti kalau gue berbuat baik,
Dan kadang gue ngerasa itu the devil doing that untuk membuat lo berpikir bahwa lo ngomong baik, nanti orang bakal mikir lo gini buat apa? Tapi di situ fasenya, brother. Iya. Disitulah kita berproses. Makanya sekarang gue tidak lagi melihat orang-orang dalam prosesnya sebagai sebuah kebodohan atau sebuah tempat. Jadi biasanya kalau kita lihat orang berproses, ih bego banget sih tuh orang. Aduh tolong. Enggak, gue nggak lihat gitu lagi. Nah, good. Gue malah ngelihat, do you need help? I don't need help. Alright, you don't need help. So far di channel Curhat Bang Denny, pasti banyak yang komen dong, ya kan? It's a new thing dong, ya kan? Kan di YouTube juga berapa lama sih? Berapa ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang negatif suka lo balesin nggak? Ada yang ngusulin itu kalau balesin nggak? Ada kadang-kadang. Ada, tapi di saat yang sama dengan apa yang lo ngomong sekarang ini berarti gini, lo punya option nih. Lo mau ngebales orang yang ngomong negatif, yang ada kepentingannya juga, kecuali kita bisa mendidik dia. Atau kita bisa nanggepin yang positif. Kenapa kita nggak nanggepin yang positif? Yang positif lebih bagus kan tanggapan. Tapi kadang-kadang yang negatif perlu juga sedikit-sedikit. Lah hantam dikit ya? Enggak sih, biasanya gue ajak bercanda aja. Mau aku sentil titit kau. Laki-laki kayak banci, bilang aku banci, anjing kau. Nggak canda-canda. Iya. Mesti joking, bro. Just joking. Nah, bro. Iya. Tapi bisa serius juga sih. Yes. It's a mix. Pokoknya, I understand, bro. I understand. Kayak gue gila kayaknya. Nah, salah satu jawaban dari yang lu rasain, dari yang Maha Kuasa itu, apakah itu berbentuk Olivia? Ya. Olivia is a gift from him. Jadi ketika gue sampai ke titik itu, akhirnya gue melihat Olivia is not bukan dari pandangan gue yang dulu bahwa oh ini adalah wanita yang akan jadi istriku, hidup kita akan bahagia, gue akan bisa membuktikan pada orang bahwa gue nggak homo, karena gue pernah diomongin homo. Serius, bro? Wah, gue udah semua lengkap, bro. Berapa tahun Homo, mau kondo, dipelihara tante-tante. Padahal gue kan cuma playboy. Playboy ya gue, bro. Iya. I love to be a playboy. Asik. Gue udah mulai kayak onat nih. Kayak Brother Stark ya? Iya, tapi mudanya aja lah. Kalau tuanya kayaknya kurang bagus buat kesehatan, Pak. You said tadi ya? Yes. Maaf nih. You said tadi. Gue merasa pinter kalau ngobrol sama Bimo nih. Pada saat lu WhatsAppan sama Olivia. Iya. Lu bilang sebenarnya ada ketertarikan. Iya. Iya kan? Iya. Tapi again, ini adalah salah satu jawaban Tuhan, Maha pasti. Kuasa, ada sebuah gift for you. Nah, gua nggak tahu cara pandang kita sama dalam love. Iya. Beda lah pasti. Ada chemistry, ada compatibility, kecocokan. Ada orang yang berpikir chemistry is everything. Dari awal ngeliat badannya seksi, rambutnya itu panjang. chemistry masuknya? Iya, badan gini. Oke. Tapi pada saat dijalanin, ternyata kita nih gak compatible. Nggak compatible, yes. Iya kan? Cara kita berpikir, dia, aku mau ini. Sedangkan lu yang di pemikiran soal life, aku mau ini. Kok nggak enak? Gue nggak bisa. Nggak juga, bro. Iya, misalnya. Iya kan? Aku begitu di rumah malah ada, mau ini. Nggak, tapi kan lu kan lucu-lucuan lah ibaratnya. Gitu. Tapi 80% begitu kok. Nggak ada seriusnya, sumpah. Oke, misalnya kayak gitu. Yes. Intinya chemistry, cuman compatibility nggak ada. Akhirnya biasanya hal seperti ini nggak nyambung. Ini yang pada di akhir hari, orang berpisah gitu. Nah, ada yang namanya compatibility. Lo ngeliat dia, kok biasa aja sama dia. Tapi lo ngomong 2 jam, hasilnya positif seperti lo bilang tadi. Positif hasilnya kan. So, bisa dibilang awal permulaan cinta seorang Denny Sumargo dengan Olivia, terlepas dari of course udah kemauan yang Maha Kuasa, kemauan Tuhan, pemberian, adalah lebih karena compatibility and not chemistry. Iya, karena compatible. Setelah compatibility dijalanin, chemistry bisa dibangun. Tapi dari chemistry, compatibility ini 2 watak. Kita ngomongin bukan sifat kecil-kecil, ngomong watak. Watak itu susah. Lu chemistry kuat, tapi pas lu ketemu, gua watak A, gua watak B. Beng. Air dan api. So basically, bukan karena chemistry, but because of compatibility. Pinter nih orangnya. Nah, my question now is, setelah compatibility itu, and you do it for the sake of your Lord, has the love grown? Iya dong, ada dong. Every day. Jadi amazing. Cinta gua sama Olive itu seperti pohon yang masih kecil, yang disiram setiap hari, yang tumbuh pelan-pelan, yang tidak meledak-ledak, yang berjalan santai aja. Gitu kan? Yang kemudian dia akan terus memberikan buahnya pada musimnya, dan pada musim-musim yang susah dia tetap memberikan buahnya. Karena akhirnya compatibility itu cocok, melahirkan chemistry yang baik. Tapi kalau kita hanya mengejar chemistry,
tapi kita tidak memiliki compatibility, maka tidak akan pernah bisa bagus ke depannya. Karena cewek cantik itu banyak, bro. Betul. Lu punya duit, lu cantik, tapi compatibility-nya ada nggak? Gue tidak bilang semua cewek cantik itu bodoh. Betul. Tapi ada beberapa. Ini contoh. Ada beberapa. Pertanyaannya, beberapa cewek cantik yang bodoh, ya, akhirnya bertemu dengan laki-laki yang artinya kita laki-laki tidak boleh memilih wanita yang seperti itu. Enggak juga. Mereka juga ada pasangannya. Karena akhirnya compatibility, bro. Betul. Nah, ini tuh sebenarnya nggak gampang. Dan ini sebenarnya deep juga. Kenapa, bro? Karena begini, apa yang media sudah ciptakan, ya kan, dari Instagram, dari apa-apa yang diiklankan adalah selalu yang terbaik. Kita udah diarahin untuk kita harus mendapatkan wanita seperti ini. Dan dikarenakan hal itu, kadang even mungkin siapapun itu ya akan ngomong, lu sebenarnya Bim, lu sebenarnya Dian, lu sebenarnya siapa, lu bisa lebih baik dari itu. Dan orang yang terpengaruh, dia akan bukan mencari yang nyaman, tapi bukan buat dia, tapi to please others, untuk membahagiakan orang lain. Wah, gua kalau gandeng si ini, gua akan bangga nih, orang akan ngerasa, tapi hatinya. Nah, ini kenapa, ini gue penting banget knowledge buat kalian semua, bahwa looks, seperti yang dibilang, beauty is not everything. Iya, tapi gue ralat juga perkataan gue. Oke. Nggak semua cewek cantik bodoh, ada yang bodoh. Tapi nggak semua cewek jelek juga pinter, ada juga yang bodoh. Betul. Jadi bukan masalah jelek dan cantik, tetap bro. variety, tapi Bukan masalah, oh dia cantik makanya dia begini. Nggak ada. Nggak ada jelek, nggak ada cantik kalau lebih bagus kan. Ya, tapi yang I try to say to the people is, do or pick somebody yang memang compatible sama diri lo. Compatible. Ada teman gue menikah dengan cewek yang buat dia cantik, buat orang lain jelek, tapi dia compatible, is okay. Preference lagi itu masalahnya ya. Ada orang yang ngomongin kayak, ih cowoknya keren, ceweknya jelek banget tuh gini-gini. Tapi kehidupan mereka yang ngomongin malah nggak lebih baik daripada hubungannya. Betul. Yang penting compatible kan. Betul. Ada yang cowok keren nikah dengan wanita yang sorry ya, bukan body shaming, agak gemuk. Kalau kita lihat jujur, memang kita nggak bisa ignore bahwa kok nggak cocok ya, gitu loh. Tapi kalau kau lupa mengucap syukur, maka kesalahan itu akan menjadi keburukan, bencana ke depannya. Karena tidak ada sadar dirinya, karena tidak ada mawas dirinya. So you know what? Every night I pray to God, I say Lord thank you, Betul. Thank you. Aku boleh mengalami proses ini. Even though that day I having a bad day, I say thanks Lord for this bad day. Because this is good for me to have this process. Gokil, bro. Seperti apa yang lo bilang kan. Akhirnya orang lihat gua jadi bingung. Ini orang mulutnya kayak sampah ya. Kadang-kadang tai, kadang-kadang anjing, kadang-kadang. Karena ini di YouTube aja, bro. Kalau tempat lain nggak boleh. Iya. Karena kan kita menyesuaikan tempat kan. Tapi apakah orang itu tahu hati seseorang? Kan kita nggak tahu gitu loh. Oleh karena itu, kita juga nggak bisa menyalahkan orang lain bahwa, lu nggak boleh ngejudge. Kita hanya bisa mengingatkan, tapi tak boleh menyalahkan. Kebanyakan dari kita akhirnya dari ingin mengingatkan, akhirnya malah menyalahkan. Tugas kita cuma buat nyampein, bro. Seperti menunjuk dengan satu jari, 3 jari berbalik. Yang satu nggak tahu kemana. Ya kan begini posisinya. Satu kebalik, 3 berbalik soalnya. Ini kemana nih? Ini gue dulu deh. Yang ini nyasar. Oh, gue masih bingung. Oke, ini ke sini, 3 balik. Dia kemana ya? Ini kayaknya netral, bro. Kalau gue lihat sih enggak sih, dia ke sana kayaknya. Lu aneh, lu kayak megang gelas. Sengaja ya. Lu kayak kerajaan Inggris dia megang gelas gini lah. Iya. Ya, ke tanah. Ke bawah ya? Kan kalau petir dibuang kemana? Ke bawah. Oh iya kan. Ke jambung sono. Ini memang, bro. Berapa tahun sih lu udah kayak gini, bro? Maksudnya, gua nggak tahu Denny yang dulu kayak gimana. Lu udah berapa tahun sih kayak Denny yang sekarang? Mungkin sebenarnya waktu kita pernah di MTMA kenal, lu udah begini nih. Sebenarnya udah begini. Serius lo? Sebenarnya udah begini, cuma masa transisi kayaknya. Masa transisi. Kayak PSBB sekarang transisi mulu kan. Transisi. Untung gua ngomong apa. Jadi masa transisi, tapi karena kita nggak pernah bareng, jadi kita nggak terlalu lebih ngerti kan. Betul. Gitu. Dan gue juga nggak terlalu kenal lu karena gue juga jarang ngomong. Dan emang gue orangnya tuh sebenarnya nggak pernah mau tahu urusan hidup orang kan. Bener. Kecuali kalau di satu momen ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktu, biasanya gue mengulik gitu kan. Iya. Gitu. Damn guys,
Wah, gue nggak nyangka banget ya. Kita akan ada pembicaraan sedip ini, seintens ini. Gue tadi cuma lagi duduk di sini doang. Kita mau bikin video kretek-kretek. Malah akhirnya menjadi suatu hal yang panjang. Cuman harapan gue satu sih. Setiap membuat konten seperti ini. Kalian, kita ini penuh dosa, penuh salah. Seperti Denny bilang tadi. Dan mungkin di antara yang kita katakan juga mungkin ada yang salah. Cuman yang gue harap, jangan melihat kesalahan itu. Gimana cara kalian bisa mengambil hal positif. Bisa menjadikan ini sebuah pembelajaran. Iya. Dari gue sih gitu sih. Iya, dan gue juga minta maaf pastinya karena pasti gue ngomong kayak gini berapi-api gue pasti ada lupa kayak tadi gue begini, ya kan? Ya kan kelihatannya kayak wakil. Padahal kalau dibalik bukan kan? Dari tadi lu begitu, bro. Enggak, sebenarnya gue begini tadi. Gue tadi udah hampir pikir, wah gila, gue tadi mikirnya gini, lu emang bener-bener Lo tau gak? Hal yang paling, sebenarnya gue buka dikit ya. Ketika gue bicara, ada diri gue yang merhatiin gue di sana. Jadi gue ingat semua gerakan gue. Aneh nggak hidup gue sekarang? Karena lu suka main film, bro. Jadi lu udah bisa bermacam-macam. Karena gini, lo pernah belajar editing gak sih? Iya, pernah. Nah, pada saat lu belajar editing, pada saat lu jadi kameramen, pasti lebih pinter. Karena lu tahu nanti apa yang akan dibutuhkan pada saat gue edit. Nah, basically karena di balik situ, ada seorang diri tadi yang ngeliat. Iya, ngeliatin. Sebenarnya lebih ngejagain supaya jangan kelewatan sih. Karena gue dulu nggak punya itu. Gue kadang-kadang bersikap sesuatu yang akhirnya gue nggak sadarin jadi kelewatan. Ya, seperti halnya ini gue tidak lupa untuk mengucapkan sorry kalau ada perkataan gue yang might be hurt your heart, might be hurt your brain, might be hurt your feeling. But life ya seperti itulah. Kadang-kadang perlu disentil-sentil dikit, kadang-kadang perlu begini. But from deep down my heart, sorry, kami minta maaf. Please don't bully me. Gue udah capek, bro. Ini udah selesai. Cuman media itu memang bahaya dan sesimpel itu. Contoh soal gue kasih nih, kenapa sih kita gampang ngejudge apa segala macam. Misalnya kayak tadi nih, dia bilang nih, sebenarnya gue tadi begini. Ya kan? Lalu tadi gue flashback ke belakang, lalu gue majuin lagi dan gue nggak ngasih tahu penjelasannya bahwa nggak tadi gue begini. Itu aja orang berbicara, lu tukang bohong. Sesimpel itu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak apa video ini tuh udah kayak kita membuat tadi video itu it's like life. Tadi di situ serunya. Kita nggak bisa ngeliat cuma sepenggal, guys. Lu Kita harus tahu ngeliat the whole story. Itulah intisari YouTube terjadi. Dan ujian kehidupan juga. Betul. YouTube sangat mengerti hal itu. Man, thank you for your time, Mr. Denny Sumargo. All the very best. Kita perlu for cari you orang YouTube ya. and wife. Dan nanti ditunggu di channel Beams Aryo, kretek-kretek bersama Denny Sumargo. Peace. Jangan lupa juga channel-channel Denny ada di sini dan juga linknya ada di description. Thanks for watching. Like, guys. Peace. Love you. Bye bye. Kalau gini, so sweet. kalau gini so sweet ya. So sweet. Asik. Gue mengambil dia. So I have two choice. Put this person di penjara dan nggak perlu nangis-nangis di depan media. Gue pilih yang ketiga, bro. Yang paling tolol di antara paling tolol. Why, bro? Saat itu gue berpikir. Dia dituduh tuh dia ngerasa bener-bener lo apa dia ngerasa? Dia ngerasa bahwa gue yang mengambil dia. Kenapa dia ngecek Diana aja? Simple finish. Every night I cry, brother. Tapi kan nggak mungkin you crying from everyone and then tell everyone, you know what, I'm very sad. You hate me like this.